Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil UTS kami dengan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, luas manajemen, bahasa Indonesia, manajemen pemasaran, dan pemasaran berkelanjutan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dikson, dan ada Bernard, Fernando, Oli, dan pendahuluan. Latar belakang. Secara umum, UMKM dikenal sebagai akronim dari usaha menengah. Namun, jika dari definisi dan sudut pandang yang berbeda, UMKM memiliki pengertian yang jauh lebih luas. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha. 1 angka 1 Jo pasal ayat 1 UU nomor 20 tahun 2008. Mikro adalah milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Saya kecil menurut pasal 1 angka 2 Jo pasal 6 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan memenuhi kriteria kekayaan sampai dengan paling banyak tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Usaha menengah berdasarkan itu nomor 1. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Nah, kemudian UMKM yang kami bahas yaitu Cincai Cafe. Cincai Cafe yang merupakan UMKM di bidang kuliner yang didirikan oleh Bapak Irfan Liforsa dan Erwin pada tanggal 15 Maret 2020 yang terletak di Jalan Bunga Raya nomor 2 sampai 3 Batam, Indonesia. Ini awal mulanya didirikan karena adanya suatu stigma yang berat di kalangan masyarakat dengan pertanyaan yang sering kita temui diikuti dengan jawaban terserah, bebas, ikut aja. Dan kata-kata ini diartikan ke bahasa Tionghoa yang akhirnya didirikan kafe yang bernama Cincai Cafe. Cincai Cafe ini sendiri dapat menjadi tempat berkumpul, nongkrong, maupun meeting karena tempat yang ditawarkan sangat nyaman dengan ditemani situasi yang tenang dan memiliki berbagai menu makanan dan minuman yang dapat memanjakan lidah para konsumen. Cincai Cafe memiliki total 8 karyawan yang bekerja dan telah terlatih, dan diharapkan dapat menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan guna mencapai performa operasional yang maksimal. Selaku usaha yang bergerak di bidang kuliner, tentu saja mereka selalu memperhatikan kualitas makanan dan minuman mereka, serta kerap melakukan promosi di berbagai platform media sosial. Cincai Cafe ini memiliki jam operasional dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di hari Minggu sampai Kamis, dan jam 10 sampai jam 11 di hari Jumat sampai Sabtu. Untuk menu makanan dan minumannya, mereka memiliki sekitar lebih dari 40 jenis makanan, dengan salah satu menu unggulan makanan mereka adalah harga yang ditawarkan di tempat ini cukup terjangkau dengan kisaran ya sampai dengan Rp45.000.
Karena Cincai Cafe ini berdiri pada saat awal mulanya COVID-19 masuk ke Indonesia, tentu saja membawa pengaruh besar saat COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi. Omset yang didapatkan tentu saja berbeda saat sebelum pandemi, yaitu berkisar kurang lebih 18 juta per bulan sebelum pandemi dan 6 juta setelah adanya pandemi. Ini rumusan masalahnya. Berdasarkan hasil penelitian di UMKM Cincai Cafe, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Bagaimana cara memperhatikan usahanya di masa pandemi? Apakah mereka sudah menerapkan konsep sustainability dan the natural step framework? Bagaimana strategi promosi yang dilakukan Cincai Cafe? Bagaimana sistem usaha yang telah diterapkan di Cincai Cafe ini? Nah, tujuan penelitian yang kami teliti ini untuk mencari tahu bagaimana mereka mempertahankan usahanya di masa pandemi, mencari tahu apakah mereka menerapkan konsep sustainability dan the natural step framework, mengetahui bagaimana strategi promosi yang dilakukan, dan juga mengetahui sistem usaha yang telah digunakan. Bab 2. Kajian teori. 2.1 Analisis SPDP, segmentation, targeting, differentiation, and positioning. Segmentation. Segmentasi yang dimiliki Cincai Cafe adalah segmentasi geografis, yaitu yang berada di kota Batam. Menurut dari analisa kami, Cincai Cafe terletak di tempat yang kurang strategis, tetapi dapat menemukannya dengan mudah karena berdekatan dengan BCS Mall. 2. Targeting. Target pelanggan Cincai Cafe adalah masyarakat remaja berumur 15 sampai 28 tahun. Cincai Cafe menargetkan rentang usia 15 sampai 28 tahun. Dikarenakan berdasarkan dari analisis kami, Cincai Cafe memiliki tempat nongkrong yang nyaman dan makanan kekinian yang lebih menargetkan kepada anak remaja yang berumur dari 15 sampai ke 28 tahun. Selanjutnya, differentiation. Berdasarkan analisa milik Cincai Cafe, dari perbedaannya Cincai Cafe dengan kafe yang lain yang ada di Batam, di sini Cincai Cafe menyediakan makanan yang masih belum ada di kafe lain, yaitu smoothies bowl, sehingga tidak dapat dibekali oleh banyak wisatawan oleh luar kota Batam yang berkunjung untuk menikmatinya. Selanjutnya, positioning. Cincai Cafe merupakan tempat nongkrong yang hits. Kita dapat menikmati berbagai macam makanan seperti rice bowl yang enak dan minuman kekinian, yaitu smoothies yang menyegarkan. 2.2 Analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang pertama, strengths. Memiliki tempat yang nyaman untuk nongkrong dan dekorasi desain cafe sangat keren dan nyaman untuk kalangan muda. Kedua, bahan produk yang digunakan berkualitas dan higienis. Yang ketiga, mempunyai kualitas wifi dan AC dalam kafe tersebut. Pelayanan yang ramah, harga terjangkau, memiliki tempat parkir yang luas. Yang kedua, weakness. Tempat usaha yang masih terbatas, lokasi yang kurang strategis. Selanjutnya, opportunities. Mengembangkan bidang usaha banyak diminati oleh kalangan muda. Jumlah mahasiswa yang menjadi segmen bagi Cincai Cafe karena setiap tahun berganti seiring pendaftaran masuk mahasiswa baru dan berasal dari luar kota Batam. Keempat, yaitu threat atau ancaman. Sudah banyak yang membuka usaha kafe di kota Batam. Bahan minuman yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga, itu marketing mix atau 4P. Pertama, yaitu produk. Produk usaha Cincai Cafe yang kami pilih adalah kulit ayam pedas garam. Produk kulit ayam pedas dari Cincai Cafe memiliki ciri khas yang gurih. Selain itu, Cincai Cafe juga memiliki beberapa produk yang enak, yaitu rice bowl sambal mata. Produk makanan di Cincai Cafe memiliki ciri khas yang enak dan gurih. Tentunya bahan-bahan dari Cincai Cafe juga fresh.
sehingga makanan yang dibuat tersebut enak. Saat Cincai Cafe juga ada makanan lainnya yaitu rice bowl sambal mata. Kelebihan dari rice bowl sambal mata dari Cincai Cafe terdapat rasa yang enak dan gurih dari sambal matanya. Kedua yaitu price, harga. Harga yang terdapat di Cincai Cafe termasuk murah karena dengan kualitas bahan makanan yang bagus dan premium. Harga yang ditentukan oleh Cincai Cafe bermulai dari 20.000 sampai 45.000. Yang ketiga, price. Usaha Cincai Cafe terletak di Jalan Bunga Raya No. 2-3 sebelah BCS Mall, Batam, Riau, Indonesia dengan kode pos 29432. Tempat ini merupakan tempat yang strategis karena terletak di sebelah BCS Mall sehingga banyak yang melewati jalan ini. Yang keempat, promotion. Strategi promosi yang diterapkan oleh Cincai Cafe adalah dengan strategi promosi media sosial. Media sosial yang digunakan di Cincai Cafe adalah Instagram dan social selling. Dengan promosi yang dilakukan secara langsung atau mempromosikan produknya kepada keluarga, teman, atau orang sekelilingnya. Planning. Pada awal Maret 2020, seluruh tim dan bangunan telah siap untuk beroperasi dan masalah baru pun muncul, yaitu kemunculan virus corona yang mulai masuk ke Batam. Namun kami tetap membuatkan tekad memutuskan untuk melakukan opening pada 15 Maret 2020. Sebulan buka kita memiliki omset yang lumayan baik sampai ditemukannya corona pertama di Batam yang menyebar dengan cepat. Bulan berikutnya omset pun mulai menurun karena himbauan stay at home oleh pemerintah sehingga pengunjung kafe sepi. Kami sempat kehilangan semangat waktu itu, namun tetap berdiskusi untuk mencari solusi. And thanks to GoFood and GrabFood, kita fokus ke layanan online dan membuat paket makan siang untuk perusahaan-perusahaan yang sedang dianjurkan untuk tidak keluar kantor untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Saya masih tetap bekerja di perusahaan dan membantu kafe saat malam dan weekend. Hal ini memang melelahkan, namun semoga bisa menjadi dorongan kepada teman-teman untuk dapat membagi waktu dan memungkinkan untuk memulai usaha dengan kondisi masih menjadi karyawan juga di tempat lain. Dan ketahuilah, walaupun Anda gagal, Anda masih mempunyai pegangan pekerjaan utama Anda. Singkat cerita lagi, setahun pun berlalu. Inovasi, improvisasi, pengembangan produk dan tetap menjaga kualitas layanan kami kepada customer menjadi salah satu kami untuk dapat melewati masa pandemi COVID-19 dengan baik. Sehingga kami tetap dapat memberikan gaji kepada 8 personel tim dengan lancar dan juga dapat memberikan hadiah iPhone 12 Pro 128GB dan hadiah lainnya para customer kami beruntung pada saat lucky draw perayaan 1 tahun Cincai Cafe. 2.4.2 Organizing. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pemilik UMKM, berikut adalah sistem organisasi Cincai Cafe. Yang pertama, restoran manager bertanggung jawab atas keseluruhan dari jam operasional serta bagian marketing dan digital marketing perusahaan. Yang kedua, accounting bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola keuangan suatu perusahaan, termasuk mengontrol dalam pembelian bahan dan pengeluaran lainnya serta mengurus pembayaran pajak suatu perusahaan. Yang ketiga, waiters bertugas untuk menyambut pelanggan dan mengarahkan pelanggan duduk di tempat yang diinginkan, mengantar dan mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, bartender bertugas untuk membuat pesanan minuman pelanggan dan memperhatikan stok bahan minuman. Yang kelima, chef bertugas untuk membuat pesanan makanan pelanggan dan memperhatikan stok bahan makanan. Yang keenam, cleaning staff bertanggung jawab atas kebersihan restoran selama jam operasional kafe. 24.3 Leading. Berdasarkan dari analisa kami, Cincai Cafe menggunakan teori motivasi. Berdasarkan pengamatan kami, Cincai Cafe menggunakan teori motivasi menurut Douglas McGregor, yaitu teori X and Y, di mana manajer selalu mengawasi dan mengarahkan karyawan dalam pekerjaannya serta memberikan kebebasan yang cukup luas dalam mengembangkan keahliannya. Untuk memotivasi karyawan, manajer akan memberikan apresiasi kepada karyawan yang berprestasi dan karyawan secara intern tertanam dalam dirinya tidak menyukai menegur kemudian memotong gaji bagi karyawan yang berprestasi buruk. 24.1 Controlling. Type of control. Berdasarkan analisa kami, Cincai Cafe Kota Batam telah menerapkan tipe kontrol concurrent control yang berarti manajer fokus pada apa yang terjadi selama proses kerja aktual. Pemilihan kontrol tipe ini ditujukan untuk memastikan semua hal yang dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
Selain itu, tipe kontrol ini sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah, yaitu seperti mencegah permasalahan yang tidak terkondisikan dan meminimalisirkan timbulnya permasalahan baru. Proses of controlling. Cincai Cafe Batam merupakan UMKM dengan total 7 karyawan termasuk dengan 1 orang manajer. Dengan begitu, menurut kami UMKM Cincai Cafe akan lebih efektif jika menggunakan tipe personal observation dalam mengumpulkan informasi mengenai kinerja dan perusahaan. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang belum begitu banyak, sehingga akan lebih mudah dan objektif apabila manajer langsung terjun untuk mengawasi dan menilai kinerja para karyawannya. UMKM Cincai Cafe memiliki standar yang telah mereka tentukan sendiri. Standar tersebut antara lain adalah rata-rata omset minimum per hari, yaitu 2 juta, standar kualitas bahan baku yang dipakai menggunakan bahan yang segar dan berkualitas. Seperti contoh, bubuk kopi yang digunakan kualitas yang bagus dan rasa yang kopi yang pas dengan penilaian 100 poin. Karena bahan baku yang kurang baik akan sangat mempengaruhi rasa akhir dari produk yang Cincai Cafe sajikan. Tujuan dari memilih Cincai Cafe yaitu yang pertama mengembangkan agar dikenal luas, yang kedua menyediakan produk dengan harga terjangkau, yang ketiga memenuhi kebutuhan keinginan serta kebutuhan, dan yang kedua ada perencanaan. Berikut ini merupakan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mengembangkan Cincai Cafe, antara lain yang pertama memanfaatkan sosial media. Salah satu langkah mudah yang dilakukan dalam mengembangkan bisnis yaitu memanfaatkan media sosial sebagai strategi mengembangkan bisnis. Era teknologi digital seperti sekarang, peran media sosial sangatlah penting karena hampir semua orang memiliki media sosial, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pelanggan juga tentunya lebih besar. Selain itu, media sosial bisa digunakan oleh siapa saja dengan gratis, sehingga dilakukan promosi dengan membuat kata yang menarik agar calon pelanggan tertarik untuk membeli produk Cincai Cafe. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bisa digunakan fitur ikon yang ada di sosial media untuk mempromosikan Cincai Cafe. Tentu fitur ini merupakan fitur berbahaya, sehingga harus rela menyisihkan budget tertentu untuk melakukan promosi. Yang kedua, membuat konsep kafe yang unik. Konsep yang unik yang dimaksud di sini adalah ciri khas yang dimiliki oleh Cincai Cafe sendiri. Konsep bisa berarti tampilan kafe atau penyajian hidangan makanan pada kafe. Tema yang akan diangkat sebagai Cincai Cafe di hadapan konsumen. Yang ketiga, mengendalikan sampel makanan dan brosur. Salah satu trik itu untuk menarik konsumen datang adalah dengan membagikan sampel makanan gratis di depan kafe atau berbagai tempat. Sampel makanan bisa berupa hidangan spesial khusus hari itu. Ketika konsumen menerima sampel makanan yang akan dibagikan, akan lebih baik memberikannya brosur. Brosur bisa berarti menu andalan yang ada di kafe. Yang keempat, memberikan promo atau diskon. Hampir semua orang dari kelas sosial manapun suka dengan promo atau diskon. Sangat bagus jika menyelenggarakan promo atau diskon seperti menambahkan voucher, kupon, dan sebagainya agar banyak orang tertarik untuk datang ke Cincai Cafe. Berikan voucher kepada konsumen yang baru pertama kali berkunjung atau yang sudah menjadi konsumen setia. Konsumen setia bisa didapat menggunakan sistem.
3.2 Jadwal kerja kegiatan yang akan dilakukan. Untuk jenis kegiatannya, yang pertama persiapan. Persiapan sudah kami lakukan tanggal 15 Oktober 2021. Untuk simulasinya tanggal 20 Oktober 2021. Untuk pelaksanaan kegiatannya tanggal 26 Oktober 2021. Terus kami udah menyusun proposal tanggal 28 Oktober 2021 dan yang terakhir udah dipublikasikan tanggal 1 November 2021. Sekian dari presentasi kami tentang analisis bisnis UMKM Cintai Cafe. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam perkataan dan presentasi kami. Terima kasih.